Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah pit stop. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Michael Schumacher pernah berkali-kali menjadi juara dunia Formula One. Ia mampu memacu mobil balapnya dengan kecepatan di atas 300 km per jam. Ada satu hal yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam meraih juara dunia berkali-kali tersebut, yaitu saat lomba sedang berlangsung, dia selalu meluangkan waktu untuk melakukan pit stop. Di pit stop itu, ia berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar, mengganti ban yang aus, dan memeriksa peralatan mobilnya. Setelah semuanya beres, baru ia melanjutkan lomba. Dan sejarah mencatat dalam Formula One, strategi pit stop hampir selalu menentukan keberhasilan seorang pembalap dalam menyelesaikan perlombaannya maupun untuk meraih kemenangan. Memang, berhenti di pit stop selama beberapa saat kelihatannya justru membuat seorang pembalap kehilangan waktu ataupun berhasil dilampaui oleh pembalap lainnya. Namun justru karena istirahat sejenak di pit stop itulah, mobil balap mereka bisa tetap berada dalam kondisi prima dan akhirnya bisa mengantar seorang pembalap meraih kemenangan. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini kita pun seolah-olah sedang berlomba dan saling memacu untuk menjadi yang terdepan, terhebat, dan yang paling sukses. Bila kita ingin hasil optimal, maka berhenti sejenak itulah yang perlu kita lakukan. Berhenti untuk beristirahat sejenak, melepas lelah, dan berhenti untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk berdoa. Mengapa kita perlu melakukannya? Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh survei, hambatan untuk bertumbuh dari 20.000 orang di 139 negara menemukan fakta bahwa rata-rata lebih dari 40% orang di dunia mengatakan mereka sering atau selalu bergegas menyelesaikan tugas ke tugas lainnya karena terlalu sibuk. Kira-kira 60% dari orang-orang itu membenarkan bahwa kesibukan hidup akan sering menghambat pertumbuhan relasi mereka dengan Tuhan. Jelas bahwa kesibukan mengalihkan perhatian kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi, saudara, sesibuk apapun kita, mari kita luangkan waktu untuk Tuhan. Berhenti sejenak, segarkan dan pulihkan kekuatan kita dengan berdiam di dalam hadirat Tuhan, supaya kita dapat mencapai
garis finish dan memperoleh mahkota kemuliaan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu untuk selalu berada dekat denganmu. Mampukan kami untuk bisa meluangkan waktu untuk duduk diam di hadirat-Mu. Karena dengan duduk diam di hadirat-Mu, Engkau memberi kekuatan yang baru kepada kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikan kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkati bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap hal yang dilakukannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.